Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 4192111005. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan. Sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian pengembangan. Adapun pada topik video ini akan dibahas 6 pokok bahasan. Yang pertama, penelitian pengembangan. Yang kedua, proses pengembangan. Yang ketiga, model-model pengembangan. Yang keempat, model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D. Kemudian yang kelima, ada model ADDIE, model EDI. Yang keenam, ada kualitas bahan ajar. Langsung saja. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD atau LAS, atau RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model, pendekatan pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Tentunya sangat penting untuk mengembangkan suatu bahan ajar yang inovatif, kekinian, dan terintegrasi dengan teknologi komputer, di mana dengan bahan ajar ini diyakini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa. Langsung saja masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan terdiri dari dua kata, yaitu research atau penelitian dan development atau pengembangan. Kegiatan pertama adalah melakukan penelitian dan studi literatur untuk menghasilkan rancangan produk tertentu, dan kegiatan kedua adalah pengembangan, yaitu menguji efektivitas, validasi rancangan yang telah dibuat, sehingga menjadi produk yang teruji dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari Sugiono tahun 2009. Penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna atau need assessment, kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan atau development untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama, prinsip relevansi. Kemudian ada prinsip konsistensi, dan yang terakhir adalah prinsip kecukupan. Topik bahasan yang kedua, yaitu proses pengembangan. Penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk. Sementara produk yang dibutuhkan belum tersedia atau sudah tersedia, tapi belum optimal jika digunakan memecahkan masalah yang dihadapi. Atas dasar ini, diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk-produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik mulai dari tahap merancang, membuat, dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Kemudian pokok bahasan yang ketiga, yaitu model-model pengembangan.
Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Adapun tahapan-tahapan modelnya, yang pertama ada model ADDIE atau model AD, yaitu model yang merupakan singkatan dari analisis, design, development, implement, dan evaluate. Kemudian model yang kedua ada model Tyagarajan atau 4D, yaitu define, design, develop, and disseminate. Kemudian model yang ketiga ada model Assure, yaitu analyze learners, set objective, select instructional methods, media and materials, utilize media and materials, require learner participation, dan evaluate and resize. Kemudian model yang keempat ada model Hanafin and Peck. Selanjutnya model kelima ada model PSSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Selanjutnya model keenam adalah model Dick and Carey, dan yang terakhir adalah model CAM. Topik bahasan yang keempat yaitu model Tyagarajan atau 4D models atau model 4D. Adapun tahapan model dari 4D yaitu yang pertama define atau pendefinisian. Tahapan-tahapan di dalam pendefinisian yang pertama analisis awal dan akhir, kemudian analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan yang terakhir menetapkan tujuan pembelajaran. Kemudian tahapan model selanjutnya yaitu desain atau perancangan, yaitu tahapannya ada menyusun kriteria referensi tes, kemudian pemilihan media atau media selection, kemudian format selection atau pemilihan format, dan initial design atau desain awal. Kemudian tahap selanjutnya yaitu develop atau pengembangan. Adapun tahapan dalam pengembangan yaitu yang pertama expert appraisal atau penilaian ahli, kemudian development testing yaitu uji pengembangan. Dan tahap yang keempat yaitu disseminate atau penyebaran. Dalam tahapan penyebaran ada 3 tahapan yaitu validation testing, kemudian packaging, kemudian diffusion and adopting. Kemudian kita masuk kepada pokok bahasan yang kelima, yaitu model ADDIE atau model AD, yaitu model analysis, design, develop, implement, and evaluate. Model analysis, design, development, implementation, evaluate atau ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Salah satu fungsinya ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini dipilih karena model ADDIE sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional. Selain itu, model ADDIE merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan sesuai digunakan untuk penelitian pengembangan. Istilah ini hampir identik dengan pengembangan sistem instruksional. Ketika digunakan dalam pengembangan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif,
di mana hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan pembelajaran ke tahap sebelumnya. Hasil akhir dari suatu tahap merupakan produk awal bagi tahap selanjutnya. Adapun tahapan di model ADDIE yaitu yang pertama analisis atau analyze, kemudian yang kedua design atau decide, yang ketiga ada development atau pengembangan, yang keempat implementation atau implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi atau evaluation. Kemudian kita lanjut kepada pokok bahasan yang keenam, yaitu kualitas bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Adapun pernyataan tersebut dikutip dari Widodo dan Jasmadi pada tahun 2008. Adapun indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran yaitu yang pertama, validitas. Validitas dalam suatu penelitian pengembangan meliputi validitas isi dan validitas konstruk. Menurut Acker, menyatakan validitas mengacu pada desain dari perangkat yang didasarkan pada keadaan terbaru dari teknologi, seni, atau ilmu, atau validitas isi, dan berbagai variasi komponen dari perangkat secara konsisten berkaitan satu dengan yang lain, atau validitas konstruk. Indikator yang digunakan untuk menyatakan kevalidan perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah validitas isi dan validitas konstruk. Selanjutnya, yang kedua ada kepraktisan. Perangkat yang dikembangkan dikatakan praktis apabila memenuhi beberapa indikator. Indikator yang pertama, penilaian ahli terhadap perangkat yang dikembangkan dinyatakan dapat digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. Kemudian indikator selanjutnya, respon siswa terhadap perangkat pembelajaran adalah minimal berada pada kategori baik. Kemudian indikator yang ketiga ialah fakta menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan dapat diterapkan dengan baik setelah dilakukan uji coba. Kemudian masuk ke yang ketiga yaitu keefektifan. Berdasarkan pendapat ahli, indikator untuk menyatakan efektivitas perangkat pembelajaran adalah indikator yang pertama ialah ketuntasan belajar siswa secara klassikal. Kemudian indikator selanjutnya atau indikator kedua, aktivitas aktif siswa berada pada kategori ideal yang telah ditetapkan. Kemudian indikator yang ketiga, indikator yang terakhir yaitu respon siswa. Setidaknya 80% siswa memberikan respon positif terhadap perangkat pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk materi pada video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah
pengetikan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.